untuk usaha desa, katakanlah BUMDes yang bergerak di kalau di desa wisata sih tidak ada masalah, tinggal promosinya yang seperti apa. Kalau dijual beli barang itu memang harus ada perencanaan dan pangsa pasar yang jelas. Katakanlah daerah si A ini adalah pertanian, yang dibaca di sana harusnya itu dari segi pertanian, bisa jualan pupuk, bisa jualan obat-obatan pertanian dan seterusnya. Itu pun harus melibatkan banyak anggota. Kalau desa biasanya ada kapotan, nah itu bisa dirangkul kalau di bidang pertanian. Adapun desa yang lain, katakanlah di bidang pertokoan, ini kan persaingannya cukup rumit ya, karena bersaing dengan pihak-pihak swasta, sehingga harus ada pembandingnya dari segi segmen pasarnya, dari segi harganya atau price, dari segi kelayakan bisnis. Jadi di situ desa itu harus jeli membaca peluang tersebut, sehingga kalau desa bergerak di bidang usaha seperti itu, harusnya orang-orang yang memiliki potensi, memiliki orang SDM, sumber daya manusianya di bidang bisnis, bukan asal tunjuk yang tidak tahu dan paham dengan perencanaan BUMDes tersebut. Kalau tidak bisa hal semacam itu, saya kira BUMDes tidak akan pernah jalan, hanya sebatas formalitas saja. Peraturan desa ya, untuk stunting itu PP 71, untuk BUMDes PP 11, untuk perencanaan PP 113 114. Adapun Karta itu ada di PP nomor 5 tahun 2018, sumber dananya ADD. Sedangkan UMKM ada di PP 153. Sedangkan usaha desa kerjasama dengan perhutani itu ada di PP 162 pasal 2. Adapun Kopdes itu di PP 1, 9, 10, dan 45. Tambahan yang baru adalah PMK 81. Itu yang mungkin referensi untuk teman-teman. Adapun yang lain tentang perencanaan dan sebagainya, potensi desa dan sebagainya, itu memang tidak sama antara desa satu dan desa yang lainnya, sehingga tidak bisa dipukul rata mengenai potensi desa. Oke, salam berdesa. Untuk usaha desa, katakanlah BUMDes yang bergerak di kalau di desa wisata sih tidak ada masalah, tinggal promosinya yang seperti apa. Kalau dijual beli barang itu memang harus ada perencanaan dan pangsa pasar yang jelas. Katakanlah daerah si A ini adalah pertanian, yang dibaca di sana harusnya itu dari segi pertanian, bisa jualan pupuk, bisa jualan obat-obatan pertanian dan seterusnya. Itu pun harus melibatkan banyak anggota. Kalau desa biasanya ada kapotan, nah itu bisa dirangkul kalau di bidang pertanian. Adapun desa yang lain, katakanlah di bidang pertokoan, ini kan persaingannya cukup rumit ya, karena bersaing dengan pihak-pihak swasta, sehingga harus ada pembandingnya dari segi segmen pasarnya, dari segi harganya atau price, dari segi kelayakan bisnis. Jadi di situ desa itu harus jeli membaca peluang tersebut,
Sehingga kalau desa bergerak di bidang usaha seperti itu, harusnya orang-orang yang memiliki potensi, memiliki orang SDM, sumber daya manusianya di bidang bisnis, bukan asal tunjuk yang tidak tahu dan paham dengan perencanaan BUMDes tersebut. Kalau tidak bisa hal semacam itu, saya kira BUMDes tidak akan pernah jalan. Hanya sebatas formalitas saja. Peraturan desa ya, untuk stunting itu PP 71, untuk BUMDes PP 11, untuk perencanaan PP 113 114. Adapun Kartar itu ada di PP nomor 5 tahun 2018, sumber dananya ADD. Sedangkan UMKM ada di PP 153. Sedangkan usaha desa kerjasama dengan perhutani itu ada di PP 162 pasal 2. Adapun Kopdes itu di PP 1, 9, 10, dan 45. Tambahan yang baru adalah PMK 81. Itu yang mungkin referensi untuk teman-teman. Adapun yang lain tentang perencanaan dan sebagainya, potensi desa dan sebagainya, itu memang tidak sama antara desa satu dan desa yang lainnya, sehingga tidak bisa dipukul rata mengenai potensi desa. Oke, salam berdesa.